Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cari Edukasi. Malaikat Israel merupakan malaikat yang pasti akan mendatangi setiap manusia menjelang ajal manusia. Malaikat maut ini akan melepas ruh dari jasadnya. Allah SWT memerintah malaikat tersebut sebagai pencabut nyawa. Ada sebab asal muasalnya kenapa malaikat Israel atau malaikat maut ini dipilih dan dijadikan sebagai pencabut nyawa. Ada serangkai kisah yang di akhirnya membuat malaikat Israel yang terpilih menjadi malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa ini berawal ketika Allah SWT memerintah malaikat Israel bersama malaikat Jibril, malaikat Israel dan malaikat Mikael untuk mengambil tanah ke bumi. Dalam proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dalam sebuah hadis mutabar dari Imam Ja'far As-Sadiq, sebelum menciptakan Nabi Adam dari tanah, Allah SWT terlebih dulu memberi kabar terhadap bumi bahwa Dia akan mengambil tanah di sana. Allah SWT berfirman kepada bumi, "Aku akan menciptakan manusia dari saripatimu sebagai mereka ada yang taat kepadaku dan sebagai lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku maka akan aku masukkan dia ke dalam surga, dan siapa yang durhaka kepadaku akan kumasukkan dia ke dalam nerakaku." Setelah itu Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah ke bumi. Namun sebelum sempat mengambilnya di bumi, memberikan pertanyaan kepada malaikat Jibril terkait tujuan Allah untuk mengambil tanah di bumi. Maka malaikat Jibril menjawab dengan perkataan, karena Allah akan memerintah Adam alaihissalam dan keturunannya untuk menyembah setiap langkah di antara mereka akan berada di dalam naungan rahmatnya dan persilahkan masuk ke surga. Sementara Dia akan menyiksa siapa saja di antara mereka yang menentang dan taat saat kepadanya di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Ketika mendengar jawaban malaikat Jibril tersebut, maka bumi pun penuh malas dan bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Bumi berkata, "Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami." Jika nantinya penghuni neraka mendengar sumpah tersebut, malaikat Jibril tidak mengambil apapun di bumi, lalu kembali ke Allah dan menceritakan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah bahwa kesanggupan untuk menanggung azabnya. Kemudian Allah mengutus dua malaikat sekaligus, yakni malaikat Mikael dan Israfil, untuk mengambil tanah. Lagi-lagi bumi melakukan hal serupa dengan bersumpah membawa nama Allah. Ini pun akhirnya kembali lagi kepada Allah tanpa membawa sedikit tanah. Bukan seperti malaikat Jibril Ta'ala memerintah malaikat Israel mengambil tanah itu, namun berbeda dengan tiga malaikat lainnya, ia langsung memukul bumi dengan pedangnya. Bumi pun bergetar ketakutan lantas mereka akan mengambilnya meskipun sudah bersumpah atas nama Allah, namun ia tidak mengambil tanah. Seraya berkata, "Aku takut menyalahi perintah Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku Allah dengan segala kerendahan dirimu." Ketika malaikat Israel mengambil paksa sebagian dari bumi, bumi pun menangis merasa kehilangan. Kemudian tanah itu dibawa menghadap Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israel, kemudian Allah berfirman kepada engkau, malaikat pencabut nyawa, kamu Allah berikan penghargaan kepadanya atas hal tersebut. Dengan alasan ini Allah memerintah atau memberi tugas kepada malaikat Israel untuk mencabut setiap hambanya. Sahabat beriman, malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dari barat dan timur dapat dijangkau dengan mudahnya. Seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang disiap untuk dimakan, ia membolak-balik tangannya. Suatu malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia. Ia akan turun ke dunia sama-sama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu menurut kisah Qabil Akbar, malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk yang akan mati. Dikatakan olehnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sebab atau Siratul Muntaha dibawa ke Arab
yang mana jumlah daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika satu itu telah diputuskan, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan, maka malaikat maut lalu dia telah memberitakan mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Sampai ada daun dari pohon yang terletak di bawah harus gugur, kemudian setelah itu akan jatuh satu persatu. Sedangkan untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada di dalam rahim ibu. Kemudian yang akan diketahui dia di mana ia akan mati, dan disitulah ia pasti akan menemui ajalnya. Kisah itulah sebab asal muasal malaikat Israel dijadikan sebagai malaikat pencabut nyawa. Semoga dari kisah singkat ini kita bisa mengambil hikmahnya, serta dalam menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.